Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode yang ke-179. Kita akan melanjutkan kajian menarik kita masih terkait dengan episode yang lalu di mana kita membahas antara akal dan dogma di dalam memahami dan menjalankan agama Islam ini. Ada sejumlah kesimpulan yang menarik ya yang akan kita coba sambungkan dengan kajian kita kali ini, di mana kali ini kita akan mengangkat sejumlah pertanyaan yang muncul di forum yang sebelumnya terkait dengan penggunaan akal dan dogma itu. Beberapa kesimpulan yang sudah kita lakukan dari kajian kemarin. Yang pertama adalah Islam ini agama dogma. Iya. Kenapa? Dikarenakan Islam ini adalah agama wahyu. Ajarannya itu berbasis kepada firman-firman Allah yang diwahyukan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ini agama wahyu, disebut juga sebagai agama langit, maka pelajarannya atau ajarannya itu memang bersifat atau berisi dogma-dogma. Misalnya, dogma tentang ketuhanan. Apa dan bagaimana Tuhan di dalam Islam itu harus mengikuti dogma yang diwahyukan atau difirmankan oleh Allah itu. Bahwa Tuhannya umat Islam itu satu, wahid, esa, tunggal. Tidak dua, tidak tiga, tidak banyak. Itu adalah dogma. Tuhannya umat Islam itu maha besar, bukan kecil. Tuhannya umat Islam itu maha meliputi, maha berilmu, maha berkuasa, maha berkehendak, dan segalanya yang misalnya disampaikan, diformulasikan di dalam Asmaul Husna itu. Semua itu adalah dogma, wahyu dari Allah. Selain ketuhanan juga didogmakan soal makhluk-makhluk. Misalnya bahwa jagat raya ini diciptakan oleh Allah, bukan muncul dengan sendirinya. Bahwa Allah menciptakan makhluk yang namanya malaikat. Bahwa firman Allah itu diwahyukan menjadi kitab suci. Disampaikan kepada nabi dan rasul. Ada konsep tentang takdir, ada konsep tentang kehidupan sesudah mati. Semua itu adalah dogma yang disampaikan Allah melalui wahyu menjadi kitab suci kita, yaitu Al-Quran Al-Karim. Itu adalah kesimpulan yang pertama, bahwa Islam sebagai agama langit itu berbeda dengan agama bumi. Jadi kita mengenal di dalam ilmu pengetahuan tentang agama-agama, ada yang disebut sebagai agama langit yang berbasis pada wahyu. Di antaranya adalah yang disebut sebagai agama Ibrahim, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan sesungguhnya di dalam khasanah keilmuan Islam semua itu disebut sebagai agama Islam. Berbasis kepada wahyu. Tetapi ada yang disebut sebagai agama bumi. Yang berbasis pada tradisi. Dan pemikiran-pemikiran kemanusiaan. Pada wisdom. Ungkapan-ungkapan yang penuh dengan hikmah. Tetapi bukan berdasar pada wahyu. Misalnya agama Hindu, agama Buddha, Konghucu, dan sebagainya itu disebut sebagai agama bumi. Berbasis pada tradisi yang kemudian diformulasikan sebagai ajaran dan juga berbasis pada pemikiran-pemikiran kemanusiaan. Nah, ini menjadi beda yang sangat mendasar Islam dengan agama yang lain itu, khususnya agama langit dengan agama bumi. Bahwa agama langit itu berisi dogma-dogma. Yang kedua, sangat menarik bahwa dogma di dalam Islam itu ternyata mengajarkan untuk tidak dogmatis.
yaitu dengan mengajarkan dan mendohmakan bahwa umat Islam harus menggunakan akal sehat di dalam beragama ini. Bahkan dipersyaratkan orang yang mau belajar Islam, memeluk Islam dan menjalankan Islam di dalam kehidupannya itu dipersyaratkan akil balik. Akil itu akal, balik itu sampai. Jadi akal kecerdasannya harus sampai. Kalau tidak sampai dan kemudian tidak mencukupi atau bahkan kehilangan akal, maka dia tidak dikenai kewajiban sebagai subjek agama. Dan kalaupun berbuat hal-hal yang dianggap dosa, itu dimaafkan, diampuni, dianggap tidak melakukan dosa-dosa itu. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga, karena itu keimanan di dalam Islam itu bukan keimanan yang kemudian harus percaya dengan terpaksa, dengan tanpa memikirkan. Melainkan keimanan di dalam Islam adalah keimanan terkait dengan fungsi akal sehat itu. Memahami dogma di dalam Al-Quran Al-Karim tetapi dengan menggunakan akal sehatnya. Itulah yang digambarkan oleh agama ini yang menjadi poin-poin kajian kita di episode yang sebelumnya. Karena itu di dalam Al-Quran itu bertaburan ayat-ayat yang menggambarkan tentang kesimpulan tadi itu. Misalnya di antaranya yang pertama Allah mengatakan la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Berada di dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan di dalam beragama ini. Karena sesungguhnya sudah jelas antara yang baik dengan yang buruk, yang benar dengan yang salah, itu sudah sangat jelas adanya. Atau yang lainnya di dalam surat Al-Isra ayat 36, di mana Allah mengatakan bahwa beragama ini, menjalani Islam, itu tidak boleh ikut-ikutan, harus memahami ilmunya. Dan karena itu tentu harus menggunakan akal sehat supaya menguasai ilmunya. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Dan janganlah kalian mengikuti segala sesuatu yang kalian tidak memahami ilmunya. Jadi Islam sangat mengutamakan pemahaman keilmuan di dalam memahami dan menjalani agama ini. Dan semua itu pasti berbasis dengan akal sehat itu. Atau ada juga ayat-ayat yang bernada ancaman terkait dengan orang-orang yang tidak menggunakan akal itu. Misalnya di dalam surat Yunus ayat 100. Wa yaj'alu rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Dan Allah marah kepada orang yang tidak menggunakan akalnya di dalam beragama. Oke, sahabat sekalian, saya kira itulah kesimpulan dari episode yang lalu yang perlu kita sambungkan dengan episode kali ini, dikarenakan di dalam forum kita lantas muncul pertanyaan-pertanyaan yang mengikuti kajian kita di episode yang lalu itu. Pertanyaan yang pertama adalah terkait dengan akal sehat. Ada yang menanyakan begini, Pak Agus, sesungguhnya akal itu apa? Apa bedanya dengan pikiran? Berakal dan berpikir itu bedanya apa? Oke, ya itu bagian dari yang kita kaji kali ini. Yang kedua, ada yang bertanya, kenapa umat Islam ini suka menggunakan kalimat-kalimat dari dalam Al-Quran sebagai mantra? Yang ini dalam pendapat dia itu mengarah kepada tidak menggunakan akal di dalam beragama karena menjadikan petunjuk Al-Quran itu yang mestinya difahami itu cuma digunakan sebagai mantra-mantra belaka. Misalnya ada yang menggunakan mantra itu untuk mencari rezeki. Ada yang membaca mantra untuk menyelesaikan berbagai masalah hidupnya. Ada yang membaca mantra dari dalam Al-Quran supaya menjadi sehat. Ada yang menjadikan mantra itu untuk mendapatkan pekerjaan, mencari jodoh dan sebagainya dan sebagainya.
Ini adalah hal yang memang lazim seringkali kita lihat di sekitar kita. Menjadikan bacaan-bacaan dari dalam Al-Quran itu menjadi mantra dan dipraktekkan dalam kehidupan beragamanya. Poin pentingnya, kaitannya dengan kajian kita, itu menunjukkan bahwa ada di antara kita yang memahami atau menjalani agama ini tidak dengan cara memahami menggunakan akal, melainkan secara ritual dan seremonial, kemudian menggunakan bacaan-bacaan itu sebagai mantra-mantra untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupannya. Oke sahabat sekalian, kita bahas dari pertanyaan yang kedua dulu, terkait dengan banyak bacaan di dalam Al-Quran dijadikan sebagai mantra-mantra. Sesungguhnya apa sih fungsi dari Al-Quran Al-Karim itu? Kalau kita mengacu kepada informasi dari dalam Al-Quran, maka tujuan dari diturunkannya Al-Quran itu sesungguhnya adalah petunjuk kehidupan, di mana kita harus memahami ayat-ayat, informasi dari dalam Al-Quran itu, dan kemudian kita praktekkan dalam kehidupan ini. Bukan untuk dijadikan mantra-mantra sekedar dibaca tanpa paham maksudnya, kemudian kita mengorientasikan seakan-akan dengan doa-doa atau mantra-mantra itu. Ada yang mengatakan jampi-jampi, jopa-japu, dan sebagainya, lantas bisa menyelesaikan banyak hal dalam kehidupan kita. Itu tentu saja bertentangan dengan banyak ayat di dalam Al-Quran. Sejak wahyu yang pertama pun kita sudah memahami bahwa Allah itu memerintahkan untuk membaca. Wahyu-wahyu yang diturunkan Allah melalui Rasulullah itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, ketika kita membaca terkait dengan Allah yang Maha Menciptakan, maka itu bermakna keilmuan. Sehingga ayat itu sampai di akhirnya alamal insana malam ya'lam. Allah mengajari manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Jadi sejak awal Islam sudah mengajarkan penggunaan akal sehat di dalam memahami agama ini. Karena itu sepanjang turunnya wahyu itu, kemudian Nabi itu diperintahkan untuk memahami, menghayati, bahkan berdoa, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, pengetahuan dengan turunnya wahyu-wahyu ini. Sahabat sekalian, jadi poin penting dari Al-Quran sesungguhnya adalah petunjuk yang harus kita fahami dengan akal sehat dan kemudian kita jalankan dalam kehidupan. Usaha kita itulah, amal kebajikan kita itulah yang akan dinilai oleh Allah untuk memberikan solusi-solusi, memberikan anugerah, memberikan rezeki, memberikan ilmu, dan apa saja dikaruniakan kepada kita berbasis kepada amal perbuatan, bukan pada mantra-mantra. Nah, sayangnya sahabat sekalian, banyak di antara kita, ya, di sekitar kita yang membaca surat-surat di dalam Al-Quran sebagai mantra. Misalnya, ada seorang kawan mengatakan kepada saya, kalau kita lagi punya masalah dan gak ketemu-ketemu solusinya, maka bacalah ayat Quran. Dia menunjukkan katanya yang harus dibaca adalah surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah itu dibaca mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-8, diulang-ulang sebanyak-banyaknya agar Tuhan Allah segera memberikan solusi atas masalah yang sedang kita hadapi. Nah, ini adalah menggunakan ayat Quran sebagai mantra. Padahal sesungguhnya setelah kita baca surat Al-Insyirah itu, isinya adalah pelajaran. Pelajaran apa? Pelajaran supaya kita ini kerja keras untuk mendapatkan solusi dari masalah yang sedang kita hadapi, dan kemudian kita bertawakal setelah berusaha itu hanya kepada Allah yang Maha Pemurah. Mari kita baca ayat dalam surat Al-Insyirah itu. Alam nashrah laka sadrak.
wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu yang memberatkan punggungmu dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lainnya. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Nah, ayat ini berisi motivasi, berisi petunjuk bagaimana untuk menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita. Bahwa di dalam menghadapi masalah itu Allah mengajarkan yang pertama motivasi. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bukan sesudah kesulitan ada kemudahan, karena kata ma'a, fa inna ma'al usri yusra. Ma'a itu artinya bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan di situ. Banyak contohnya dalam kehidupan kita. Bahwa Allah itu sudah menciptakan masalah satu paket dengan solusinya sesungguhnya yang ada di sekitar-sekitar masalah itu juga. Ayat ini memotivasi kita supaya jangan takut pada kesulitan. Hadapi kesulitan itu dengan berbesar hati karena sesungguhnya di sana ada solusinya juga. Nah, kemudian digambarkan setelah bersama kesulitan ada kemudahan, maka kata Allah, setelah kita berjuang, berusaha mengatasi kesulitan itu, kemudian sudah agak longgar sedikit, fa idza faraghta fansab. Maka kalau kalian sudah agak longgar, setelah menyelesaikan atau berusaha menyelesaikan masalah itu, segeralah kerjakan lagi usaha yang lain untuk mendapatkan solusi-solusi atas masalah kita. Dan wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap untuk mendapatkan solusi-solusi itu. Jadi surat ini sesungguhnya bukan surat mantra, tetapi petunjuk kepada kita, motivasi kepada kita, bagaimana seharusnya kita menghadapi kehidupan ini. Nah, lantas salah kaprah, ada yang mengatakan bahwa membaca ayat ini atau surat ini sekian kali, sebanyak-banyaknya, maka Allah akan menurunkan solusi. Di situ yang menjadi masalah. Jadi bukan sebagai mantra tetapi sebagai petunjuk yang harus kita fahami dan jalani dalam kehidupan ini. Nah, maka di dalam sejumlah ayat Allah itu sering menggunakan kalimat inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian ini ayat-ayat yang diajarkan oleh Allah di dalam sekian banyak isi Al-Quran itu ada pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir, yang menggunakan akal sehatnya. Sehingga pertanyaan yang terkait dengan mantra itu, lantas kita berlanjut dengan penggunaan akal terkait dengan pertanyaan yang pertama. Bahwa kita ini memang harus menggunakan akal, harus berpikir, harus menggunakan kecerdasan untuk memahami dan kemudian menjalankan di dalam kehidupan ini. Pelajaran-pelajaran dari dalam Al-Quran itu menjadi motivasi kita, menjadi guidance kita, menjadi way of life kita untuk menjalani kehidupan ini. Lantas muncullah pertanyaan terkait dengan akal itu tadi. Sesungguhnya akal itu apa menurut petunjuk dari dalam Al-Quran ini? Apa bedanya akal dengan pikiran misalnya? Sahabat sekalian, maka seperti yang sudah saya sampaikan di depan, menariknya Al-Quran ini adalah dogma, tetapi kita disuruh memikirkan.
Atau kita disuruh berpikir tetapi harus merujuk kepada Al-Quran. Jadi penggunaan akal di dalam Islam itu tidak bersifat liberal. Filsafatnya itu bukan filsafat liberal, tetapi filsafat religius. Dikarenakan akal kita digunakan untuk memahami informasi-informasi dari dalam Al-Quran yang memang diwahyukan dari Allah yang maha berilmu lagi maha bijaksana. Inilah yang digambarkan sebagai dogma tetapi menggunakan akal sehat. Atau menggunakan akal sehat tetapi harus merujuk kepada isi Al-Quran Al-Karim. Nah, apakah akal itu? Akal itu adalah istilah bahasa Arab yang berbasis atau berasal dari akar kata aqala yaqilu yang bermakna memahami realitas, memahami apa saja dengan menggunakan potensi kecerdasan kita. Ya, jadi kalau didefinisikan secara sederhana, maka akal itu adalah potensi kecerdasan yang digunakan untuk memahami segala sesuatu. Nah, apa kaitannya dengan berpikir atau apa bedanya dengan berpikir? Akal itu terdiri dari beberapa fungsi. Yang pertama adalah terkait dengan berpikir, yang di dalam istilah bahasa Arab disebut sebagai tafakkur. Apa itu tafakkur? Tafakkur itu adalah potensi kecerdasan terkait dengan berpikir ilmiah, berpikir logis, berpikir rasional, berpikir analitik, dan berbasis pada bukti-bukti empirik. Atau kita mengenalnya sebagai berpikir saintifik. Itulah yang digambarkan Al-Quran sebagai tafakkur atau berpikir. Tetapi ternyata berakal itu bukan hanya soal berpikir, tetapi ada kecerdasan lain selain kecerdasan berpikir itu yang disebut sebagai kecerdasan perasaan. Di dalam psikologi modern disebut sebagai kecerdasan emosional. Sedangkan kecerdasan berpikir itu disebut sebagai kecerdasan intelektual. Apa bedanya berpikir dengan merasakan? Dua-duanya adalah kecerdasan. Ada orang yang cerdas secara intelektual, tapi tidak cerdas secara emosional. Maka dia akan kehilangan sejumlah informasi terkait dengan hal-hal yang harus difahami secara emosional. Tentang rasa sedih, rasa senang, rasa bahagia, rasa terharu, ya, dan sebagainya, bahkan cinta. Itu adalah hal-hal yang hanya bisa dipahami dengan perasaan. Kalau Anda masih memikirkan tentang kebahagiaan misalnya, sesungguhnya Anda belum merasakan kebahagiaan. Tetapi bisa memahami dengan kecerdasan berpikirnya, logika, rasionalitas, dan sebagainya, bahwa ini logikanya bahagia. Tapi Anda belum bisa merasakan, memahami, bahkan memaknai terkait dengan perasaan bahagia. Maka ada kecerdasan yang kedua yang disebut sebagai kecerdasan emosional. Yang pertama adalah intellectual quotient, kecerdasan intelektual. Yang kedua adalah emotional quotient, kecerdasan emosional. Nah, dua hal ini diajarkan di dalam Al-Quran. Misalnya yang digambarkan di dalam surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang hari terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri atau duduk atau berbaring dan mereka berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Sehingga berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini semua dengan sia-sia.
Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Ayat ini memberikan definisi kepada kita siapa itu orang-orang yang disebut berakal itu. Yang dia bisa memahami di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang hari, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Nah, didefinisikan oleh ayat berikutnya 191 itu. Orang berakal adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang berakal adalah orang yang senantiasa ingat, tazakkur, yadhkurunallah, ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Tetapi nggak cukup hanya itu, ditambahi lagi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan dia bertafakur, berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi menarik, berakal itu memiliki dua dimensi terkait atau seperti didefinisikan oleh ayat ini. Yang pertama adalah bertazakur, mengingat Allah, dan yang kedua bertafakur. Inilah yang tadi saya sebutkan di bagian sebelumnya yang disebut sebagai kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual. Tazakur itu adalah kecerdasan emosional. Mengingat, memorize, itu bukan berpikir. Mengingat itu adalah merasakan, imajinatif. Maka terkait dengan Allah, zikir kepada Allah itu adalah bersifat emosional, penuh dengan perasaan, penuh dengan penghayatan, bersifat imajinatif. Itu adalah kecerdasan emosional. Tetapi yang kedua, bertafakur itu adalah menggunakan kecerdasan intelektual, menggunakan logika, menggunakan rasionalitas, menggunakan kemampuan analisa terkait dengan penelitian-penelitian dan data-data empirik. Jadi berakal itu adalah memiliki potensi kecerdasan atau menggunakan potensi kecerdasan secara simultan antara kecerdasan emosional dengan kecerdasan intelektual. Nah, ketika ini digabungkan secara simultan, maka muncullah kecerdasan paripurna yang bersifat total yang disebut oleh ayat ini sebagai ulul albab, yaitu orang yang kemudian mendapatkan kesimpulan setelah melakukan kajian terkait dengan alam semesta, bertafakur, kesimpulannya itu menuju kepada Allah ternyata. Sehingga di bagian akhir dari ayat ini digambarkan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidak ada yang sia-sia semua yang Engkau ciptakan ini. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, fakina adzabannar, maka hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Ujung-ujungnya kesimpulannya adalah memahami, mengakui eksistensi Allah. Bahwa seluruh jagat raya ini adalah ciptaan Dia, Allah Sang Maha Pencipta itu, dan tidak ada yang sia-sia. Maha hebat, maha suci Engkau ya Allah yang menciptakan segalanya. Ini di dalam ilmu psikologi modern disebut sebagai kecerdasan spiritual. Jadi ulul albab itu adalah orang berakal yang ujung-ujungnya memadukan antara kecerdasan intelektual dengan emosionalnya, mendapatkan kecerdasan paripurna yang disebut sebagai kecerdasan spiritual itu. Jadi sahabat sekalian, menjadi jelas sekarang apa yang disebut sebagai berakal itu dalam versi Al-Quran. Karena kita bisa saja mendefinisikan akal itu dengan menggunakan ilmu-ilmu di luar dari Al-Quran. Tetapi Islam ini mengajarkan dogma, di mana dogma itu harus difahami dengan menggunakan akal sehat, dengan cara berpikir, merasakan, sepenuhnya menggunakan kecerdasan secara paripurna untuk memahami petunjuk-petunjuk itu. Nah sahabat sekalian, karena itu sebagai penutupnya,
Saya kutipkan satu ayat di dalam Al-Quran yang menggambarkan ujung dari proses spiritualitas kita untuk menjadi orang yang hanya takut kepada Allah itu digambarkan oleh Al-Quran sebagai orang yang berilmu, yang sudah memahami, yang sudah menjalani proses spiritualitasnya dengan paripurna itu. Allah berfirman di dalam surat Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu atau ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini untuk melengkapi kajian yang kita lakukan di episode yang lalu, bahwa Islam ini sesungguhnya agama dogma, tetapi dogmanya adalah mendogma kita untuk menggunakan akal sehat. Dengan kata lain, dogma untuk tidak menjadi dogmatis. Karena kita diberi kebebasan untuk berpikir, tetapi tidak dalam konteks liberal, melainkan kebebasan berpikir untuk mentadaburi ayat-ayat Allah. Baik petunjuk di dalam Al-Quran Al-Karim maupun petunjuk yang ada di alam semesta. Karena sesungguhnya lah apa yang diajarkan oleh Al-Quran itu adalah kebenaran, di mana sebagiannya kita belum mengetahuinya. Ketika kita melakukan kajiannya secara liberal, maka digambarkan oleh Al-Quran bisa tersesat kemana-mana. Agar tidak tersesat kemana-mana, on the track, di atas Shirathul Mustaqim, maka gunakanlah akal sehat kita untuk memahami petunjuk-petunjuk Allah dari dalam Al-Quran Al-Karim. Insya Allah, Allah akan senantiasa membimbing kita di atas jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diberi nikmat, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.